Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kemarin Ibu sudah menjelaskan dari PPT yang Ibu bagikan. Nah, untuk hari ini silakan kalian buka elektronik booknya yang pernah Ibu kirim di grup ya. Nah, ini kalian buka halaman ke-7, yaitu menyusun laporan hasil observasi. Oke, baik anak-anak. Di sini kita lihat bagian menginterpretasi laporan hasil observasi pada halaman 9. Di sini ada teks dengan judul wayang. Nah, kalian bisa baca ya anak-anakku sekalian di elektronik book halaman 9. Ada beberapa paragraf yang menceritakan tentang wayang. Oke, berikutnya di sini kalian lihat bahwa dari teks tersebut dapat dikatakan teks wayang merupakan laporan hasil observasi, gitu ya. Nah, pada kegiatan yang kedua, kita akan belajar menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Nah, kita ambil contoh teks yang wayang tadi. Nah, jadi sebuah ringkasan pada dasarnya merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian, dan pendapat pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Untuk menyusun sebuah ringkasan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membaca isi teks secara menyeluruh. Setelah kalian baca anak-anak, kalian bisa menemukan pokok-pokok isi informasi di dalamnya. Nah, kalian lihat ya, di dalam tabel ini terdapat gagasan pokok, yaitu wayang seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Lalu paragrafnya ini ada ya, kalian bisa baca. Nah, berikutnya setelah kalian tentukan mana yang bagian dari ide pokok, jadi gini sih sebenarnya ya, yang mudahnya cara menentukan ide pokok kita tinggal melihat dari kalimat utamanya saja. Nah, kalau kita sudah melihat kalimat utamanya, nah kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran gitu. Setelah ketemu kalimat utamanya, tinggal kita ringkas menjadi sebuah gagasan pokok. Begitu anak-anak. Berikutnya di sini kita bisa lihat nih ada beberapa paragraf. Ini masih tabel kosong ya. Nah, ini kalian tentukan masing-masing paragraf mana yang merupakan kalimat utamanya anak-anak. Lalu setelah itu tinggal kalian ringkas menjadi ide pokok. Setelah kalian menemukan kumpulan-kumpulan dari ide pokok dari hasil laporan teks di atas, kalian bisa menggabungkannya dengan konjungsi atau kata hubung yang tepat. Jadilah seperti ini. Ya, yang wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang golek adalah jenis wayang yang pertunjukan boneka kayu. Ada juga wayang suket, yaitu wayang yang terbuat dari lumpur, dan wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Semua jenis wayang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan hiburan. Nah, anak-anak, dari teks yang terdiri dari 10 paragraf bisa diringkas menjadi satu paragraf utuh tanpa menghilangkan hal-hal yang penting yang tertuang dalam ide pokok. Begitu. Next, halaman 16, ini ada lagi tentang contoh teks laporan hasil observasi, yaitu The Topeng Museum Angkut. Nah, ibu tidak akan membacakannya anak-anak, karena ibu kan juga manusia ya, memiliki keterbatasan dan juga terkait dengan durasi, takutnya kalian juga pusing ngedengerin ibu bikin video terlalu lama. Kalian tinggal buka e-booknya, sudah ibu share ya di halaman 16. Itu kalian bisa baca tentang The Topeng Museum Angkut ya, ini sangat menarik sekali. Berikutnya, ini sama nih anak-anak, kalian di halaman 17 ini disuruh meringkas. Teknisnya sama, tinggal kalian mencari ide pokok dari beberapa paragraf The Topeng ini. Oke, ini ya, 18 sampai 19 adalah latihan meringkas The Topeng. Begitu, sangat mudah sekali ya. Ibu kasih contoh satu. Perhatikan yang tabel halaman 18 yang paling atas. Paragraf pertama, The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama.
dan lain-lain. Di sini gagasan pokoknya adalah The Topeng berada di Kota Batu, Jawa Timur, dan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena berada di dalam situ gitu kan. Nah, begitupun juga dengan paragraf yang kedua, yang benda paling diminati, sampai ke paragraf terakhir, paragraf kelima, kalian bisa melakukan hal yang sama. Setelah kalian ketemu ide pokok atau gagasan pokok dari kelima paragraf tersebut, tinggal kalian sambung atau satukan menjadi satu paragraf penuh anak-anak. Begitu ya sayangku semua. Oke, berikutnya kita lihat pada kegiatan ketiga, yaitu menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Jadi, laporan hasil pengamatan untuk memenuhi tugas mata pelajaran yang kamu susun selama ini merupakan salah satu fungsi dari teks laporan hasil observasi. Nah, hal ini berarti teks tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang atau terkait suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Salah satu contohnya adalah teks laporan hasil observasi kerusakan lingkungan. Selain itu, banyak teks laporan hasil observasi yang dapat dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Nah, teks laporan hasil observasi secara umum juga berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Oke, berikutnya merevisi isi teks laporan hasil observasi. Jadi setiap teks pasti memiliki struktur dan unsur pembangun. Oke, baik. Kemarin kan sudah kalian mungkin beberapa sudah mengerjakan latihan ya. Nah, Ibu terima kasih atas kerjasamanya anak-anak sekalian sudah mengerjakan latihan. Nah, pada intinya teks laporan hasil observasi atau LHO itu disusun dengan struktur ya. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi, B. deskripsi bagian, C. deskripsi manfaat. Nah, pernyataan umum ini berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Dalam kenyataannya, kita sering menjumpai laporan yang tidak lengkap struktur dan isinya. Oke, setelah Ibu menjelaskan tadi, Ibu beri waktu kalian selama 1 menit anak-anak untuk mengamati struktur dari laporan hasil observasi. Silakan dibaca dulu dalam hati. Oke, baik ya. Nanti kalian bisa baca lagi di e-booknya karena masing-masing dari kalian sudah Ibu share e-booknya. Oke, berikutnya kita melihat dari kegiatan pertama, yaitu melengkapi isi teks laporan hasil observasi. Di sini ada lagi bagaimana nanti kalian harus menentukan ya struktur dari teks The Topeng lagi anak-anak. Gitu. Lalu di sini juga kita bisa melihat ya anak-anak ya, tanpa melihat kembali teks lengkapnya, kamu pasti dapat menemukan bahwa teks laporan hasil observasi di atas tidak dilengkapi dengan deskripsi pengklasifikasian maupun manfaat. Nah, sekarang bandingkan dengan teks The Topeng Museum Angkut di atas. Gitu. Oke, berikutnya adalah mengenal suku Baduy. Ini silakan kalian baca juga. Gitu. Ya, jadi gampang sekali. Nah, setelah itu kita akan masuk membenahi kesalahan isi laporan hasil observasi. Nah, di sini kita tinggal menentukan mana yang masuk pernyataan umum, yaitu tentang definisi atau pengertian. Di sini ada nih pengertiannya anak-anak, yaitu wayang ya. Pengertian wayang ini masuknya ke dalam pernyataan umum. Berikutnya klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Perhatikan urutan-urutan klasifikasinya, yaitu wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Nah, urutan tersebut juga menjadi dasar sistematika penulisan deskripsi tiap bagian yang diklasifikasikan berikut ini.
Gitu. Berikutnya, pada contoh di atas kamu dapat menemukan dengan jelas bahwa pada bagian pernyataan umum terdapat dua hal ya, yaitu definisi tentang wayang dan pengelompokan wayang berdasarkan bahan wayang. Selanjutnya, kita bisa memperhatikan bagian pernyataan umum dan pengklasifikasian berikut ya. Yang A kutipan 1 dan B kutipan 2. Nah, dua kutipan tersebut nanti kalian baca lagi merupakan bagian pernyataan umum ya. Kenapa? Karena di dalam dua kutipan tersebut terdapat pengertian atau adanya kalimat definisi. Nah, kalimat definisi ini terdapat ya seringkali menggunakan kata hubung atau konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Perhatikan contoh kalimat definisi berikut ini. Paus adalah salah satu dari sekian banyak ikan yang istimewa. B. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Di sini terdapat definisi dari paus dan wayang. Begitu anak-anak. Selanjutnya, setelah itu kita bisa mempelajari bagaimana cara membuat pengklasifikasian yang baik. Nah, pengklasifikasian sebuah objek yang baik harus menyebutkan dasar pengklasifikasian dan jumlah keanggotaannya. Pada kutipan 1 di atas, pengklasifikasian ikan paus dapat dilihat dari kalimat berdasarkan ada atau tidak giginya. Ada dua kategori paus ya, paus bergigi dan paus yang tidak bergigi. Dalam kalimat di atas, pengklasifikasian paus disajikan dengan mencantumkan 3 hal, yaitu objek yang dilaporkan, lalu dasar pengelompokan, dan jumlah anggota objek. Begitu. Lalu kita lihat ya kutipan 3 dan 4. Ikan paus dan kelelawar pada kutipan 4. Analisislah apakah pernyataan umum dan pengklasifikasian pada kedua kutipan tersebut sudah memenuhi syarat. Nah, sekarang kita buka kembali teks wayang yang berada di halaman sebelumnya. Pada bagian pernyataan umum dan pengklasifikasian disebutkan bahwa wayang dapat dibedakan berdasarkan bahan, yaitu wayang kulit yang biasanya terbuat dari kulit hewan ternak, bisa berupa kerbau, sapi atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang, wayang golek dan wayang suket dan wayang moteker. Berikutnya adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian yang baik disajikan mengikuti urutan dalam pengklasifikasian. Perhatikan paragraf-paragraf yang merupakan deskripsi bagian secara berurutan, membahas wayang kulit, wayang wong, wayang golek, wayang suket, dan wayang moteker. Nah, ini anak-anak bisa dibaca ya sayang ya di halaman 29 sampai halaman 30. Nah, ini terdapat sekali banyak ya kalimat definisi dan kalimat pengklasifikasiannya. Di dalam bagian deskripsi, bagian kamu akan menemukan kalimat deskripsi. Jadi kalimat deskripsi itu kalimat yang menggambarkan ya, menggambarkan bentuk nyata dari suatu objek. Perbedaannya, kalau misalkan deskripsi sempit hanya kepada bentuk fisik objek, kalau laporan hasil observasi lebih luas, bukan hanya bentuk fisik namun juga manfaat di luar itu ya. Jadi bedanya itu. Makanya kemarin ada soalnya juga kan ya di latihan. Oke. Di sini kita lihat contohnya yang A. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna. Itu diberi sesuai kaidah pulasan. Yang B. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Yang C. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Begitu anak-anak. Yang terakhir ada deskripsi manfaat. Nah, teks laporan hasil observasi biasanya diakhiri dengan deskripsi manfaat. Manfaat objek yang diobservasi tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada teks wayang deskripsi manfaat dinyatakan pada paragraf terakhir sebagai berikut. Nah, biasanya manfaat ya atau kegunaan dari objek yang diobservasi. Contohnya nih ya, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan. Oke anak-anak, itu tadi. Jadi hari ini Ibu menjelaskan bagaimana cara meringkas ya laporan hasil observasi. Lalu Ibu juga menjelaskan tentang apa saja yang termasuk ke dalam struktur laporan hasil observasi. Nanti kalian bisa baca-baca lagi, bisa di cross check lagi anak-anakku sekalian, karena buku ini sudah bisa kalian akses masing-masing di rumah kalian. Ingat, jangan lupa literasi ya, literasi budayakan membaca. Sekian dulu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.